Tes, suara Panca terang nggak jelas Bapak Ibu? Siap terdengar Bu Panca. Ya. Sudah selesai Pak Satria ya untuk bumpernya? Udah Ibu, silahkan bisa dimulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertatap maya nih di layar kaca kita bersama Bapak Ibu guru hebat senusantara. Selanjutnya, salat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang seperti kita lakukan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber kita yang pada malam hari ini, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya, keadaan semangat untuk membagikan praktik baiknya dan bisa bilang lebih sharingnya juga ya tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau ngecek dulu nih, para narasumber kita udah mulai masuk di room atau belum ya? Pak Satria Jayadi, sudah ready? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Satria? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ya, semangat Pak. Selanjutnya ada Bu Vicky Sylvia. Assalamualaikum Bu Vicky. Waalaikumsalam Bu Panca. Oke, semangat ya Bu. Semangat. Siap. Selanjutnya ada Bapak David Hendrawan dari Sumatera Selatan nih. Pak David sudah bergabung? Aman Bu, aman. Oh, sudah ready. Ya, siap Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah habis batuk Bu. Habis apa Pak? Habis flu Bu. Oh, habis flu. Berarti sekarang udah, alhamdulillah udah mendingan ya Pak ya? Mendingan Bu. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Selanjutnya ada Bu Rizka Puspita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Panca. Malam Bu Rizka. Sehat Bu? Alhamdulillah Nah, sehat. siap. Semoga semuanya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja nih. Pemateri pertama yang akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah Bapak Satria Jayadi MPD, yaitu sahabat teknologi dari Provinsi NTB. Pada Pak Satria dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Panca Inariska yang jauh-jauh dari Aceh ya hadir di ruangan kita pada malam hari ini. Tapi sejauh-jauhnya kalau sudah ada di di Zoom ini di Gimet memang jadi dekat ya Ibu ya. Pak. Saya ini kebetulan baru selesai berkegiatan nih Bu Panca dari Wah, pagi jadwalnya padat ya Pak ya. sampai baru saja ini berkegiatan seminar dan lokakarya pendidikan yang dilaksanakan secara luring. Nah, Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, para sahabat teknologi yang ada di seluruh Indonesia. Yang di kelompok ini saya bersama guru-guru hebat dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ada juga dari Jambi ya. Ada Pak David Hendrawan dari Sumatera Selatan, Ibu Vicky dari Jambi, kemudian Ibu Rizka dari Jawa Barat.
Dan alhamdulillah yang memandu kita ini orang yang luar biasa juga, yaitu Wishes trainer ternyata ini. Jadi kita dan saya khususnya nanti perlu belajar banyak kepada Ibu Rizka ini. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ingin berbagi tentang praktik baik yang saya lakukan selama proses menjalankan pendidikan pembatik ini, Pak Ibu. Jadi saya kasih judul di sini inovasi pembelajaran menggunakan MPI Belia untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik. Lanjut. Ini profil singkat saya, Pak Ibu. Ya, saya adalah seorang guru yang juga senang belajar ya. Maka saya punya moto di sini, saya belajar untuk dapat memahami sesuatu, saya mengajarkannya untuk dapat semakin memahami sesuatu. Jadi pada webinar sebelumnya saya mengingat ada sambutan dari Kepala BGP Provinsi Maluku. Beliau mengatakan sehebat-hebatnya orang kalau dia belum dapat membagikan apa yang ilmu yang dimilikinya, maka dia belum termasuk orang yang hebat. Bukan hebat sasaran saya Bapak Ibu, tapi memang ini merupakan pengembangan diri saya pribadi karena kita menghadapi dunia pendidikan yang terus berkembang secara dinamis dan semakin pesat perkembangannya. Juga terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka kita sebagai guru harus pandai-pandai untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, kalau kita melihat posisi kita sebagai guru, ini menjadi refleksi kita terkait pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran, kira-kira posisi kita jadi guru itu di mana Bapak Ibu? Ini bisa kita ukur dengan gambar yang ada di sini. Apakah masih di proses nomor 1, masih di nomor 1 awal, masih mau mencoba untuk naik? Apakah sudah mulai naik 1 cabang dan seterusnya, atau mungkin sudah berada di poin nomor 21, sudah nyantai-nyantai, artinya sudah kemampuan teknologinya sudah jauh di atas rata-rata. Nah, karena anak-anak kita juga ini ternyata memang seperti kita tahu bersama bahwa sudah kaitan dengan teknologi ini mereka sudah sangat menguasai. Maka jangan sampai kita sebagai guru justru kalah dengan mereka. Nah, inovasi MPI Belia. Nah, ini Belia ini sebetulnya singkatan dari belajar dengan ceria, Bapak Ibu. Karena apa istilahnya, ketika kita membuat multimedia pembelajaran interaktif itu disarankan memang memiliki makna. Walaupun ada singkatan-singkatan, diusahakan ada maknanya. Jangan sampai kita asal buat keren saja kedengarannya aplikasi kita tapi tidak punya makna. MPI saya ini merupakan pengembangan dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3 yang dikombinasikan dengan Canva for Education untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun situasi dan tantangan yang ada selama ini yang saya lihat yang memicu saya untuk coba mengembangkan aplikasi ini atau MPI ini, yaitu yang pertama, murid sekarang adalah generasi Z atau juga disebut dengan Zoomers, adalah generasi yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan akses internet dan teknologi digital. Mungkin kalau ada yang seusia dengan saya ketika usia SD atau SMP, ketika kita mau bermain-main, kita akan saling cari teman. Ya, cari teman kemana-mana, kemudian kita beraktivitas melakukan permainan yang kita sepakati. Tapi kalau sekarang anak-anak tidak perlu mencari teman. Begitu pulang sekolah mereka cari HP. Begitu beraktivitas, bahkan begitu mereka makan, mereka duduk, selalu pegang HP. Karena memang sudah zamannya. Maka tugas kita lah sebagai guru
untuk selalu menjaga, mengarahkan anak-anak ini ya agar aktivitas mereka yang apa istilahnya yang sudah terbiasa dengan penggunaan gadget itu dapat menjadi suatu hal yang positif. Berikutnya, situasi yang kedua, murid menginginkan adanya variasi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Bapak Ibu, ketika saya berbincang-bincang dengan anak-anak di jam-jam istirahat, saya coba dengarkan keluh kesahnya, apa yang mereka inginkan. Itu ada saja anak-anak yang nyeletuk, wah ini pelajaran yang ini dengan pelajaran ini kok sama saja cara kita dikasih materinya. Ada ceramah, kemudian kasih tugas, berkelompok, kumpulkan, kasih PR. Nah, artinya pembelajaran yang konvensional mesti kita barengi dengan inovasi-inovasi yang berbeda sehingga tidak lagi anak-anak kita jenuh dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah aset sekolah yang belum dikelola secara maksimal. Jadi kalau di sekolah saya itu alhamdulillah fasilitas yang terkait dengan IT ini sangat lengkap Bapak Ibu. Ada lab komputer, ada interaktif whiteboard-nya, kemudian ada Chromebook, ada akses Wi-Fi. Namun selama ini saya melihat masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena memang dibutuhkan atau istilahnya ada beberapa orang saja yang bisa memanfaatkannya untuk proses pembelajaran, selebihnya ya digunakan untuk misalnya anak-anak ujian dan sebagainya. Kemudian penggunaan lab komputer dan Chromebook yang bisa dikatakan agak ribet ya. Artinya sekarang kita tahu anak-anak sudah memiliki akun belajar juga. Nah, tetapi akun belajar yang dimiliki oleh siswa ternyata baru saya tahu tidak sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita begitu kita dikasih akun belajar, silahkan kita bisa pakai kapanpun. Tapi kalau anak-anak, kalau akan dipakai oleh anak-anak akun belajar itu misalnya untuk buka Chromebook, maka kita harus menghubungi operator dulu. Selama kisaran berapa lama itu antara 3 sampai 5 hari kita harus hubungi. Lumayan. Waktu tunggunya lumayan Bapak Ibu. Kita akan menggunakan hari Senin, maka paling tidak hari Kamis atau Jumat sudah kita hubungi operator. Untuk apa? Untuk aktivasi akun itu. Baru bisa digunakan. Belum lagi nanti ketika sudah kita aktivasi akun siswa, nah ini kemudian jadi masalah lagi penggunaan labnya kadang-kadang. Ya, karena yang pegang kunci misalnya satu, jadi agak ketika yang pegang kunci tidak masuk, maka kita tidak bisa menggunakan lab itu. Maka kita cari alternatif lain, misalnya dengan meminta anak atau siswa membawa HP. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah gangguan Wi-Fi dan kuota internet. Nah, jadi kebetulan saya sekolahnya agak jauh, lumayan jauh dari kota, Bapak Ibu. Jadi ini adalah masalah yang umum terjadi. Ya, walaupun anak-anak kita suruh bawa HP, nanti yang masalah adalah kuotanya. Kadang-kadang tidak ada kuota yang dia miliki. Kalau kita pakai kan Wi-Fi sekolah itu ada keterbatasan dan juga sering gangguan. Gitu. Berikutnya adalah beberapa orang tua kurang setuju anak-anaknya membawa HP ke sekolah. Nah, ini memang setiap kita meminta anak-anak membawa HP untuk belajar, sebagian besar memang diberikan dukungan oleh orang tuanya, namun ada beberapa yang kurang setuju ya. Mungkin itu karena mereka belum tahu pemanfaatannya, dan kemungkinan juga yang kedua HP itu HP satu-satunya yang dipakai berkomunikasi oleh orang tuanya di rumah. Oke, berikutnya proses perancangan multimedia yang saya buat. Ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah membuat multimedia pembelajaran belia ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya Articulate Storyline 3. Dengan yang dikombinasikan dengan Canva for Education. Tapi Canva ini saya pakai untuk mengambil aset-asetnya saja, bahan-bahannya saja saya ambil, kemudian baru saya untuk link dan lain sebagainya
itu saya pakai di Articulate Storyline. Kemudian proses yang kedua yaitu saya mempublikasikan atau hosting ke internet agar aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan dan diakses oleh semua orang, terutama murid kita. Kemudian topik atau materi yang ada pada MPI Belia ini terfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia topik Puisi Rakyat fase D kelas 7 SMP. Untuk yang ini Bapak Ibu. Ini sebetulnya nama aplikasinya yang Belia ya, belajar dengan ceria, tapi nanti isinya tergantung serinya. Kalau ini kebetulan seri yang kedua, isinya tentang materi bahasa Indonesia. Kemudian dalam MPI ini berisi tujuan, cakupan materi, tentang pelajaran puisi rakyat berbentuk teks, materinya ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk audio dan video. Serta dalamnya juga ada evaluasi yang dapat kita gunakan yang pertama untuk asesmen awal maupun yang nanti digunakan oleh anak-anak untuk berkolaborasi dalam kerja kelompok. Jadi karena materi yang ada di dalamnya ini ada teksnya, ada audio, ada videonya, maka bisa dipastikan bahwa perancangan MPI ini bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi gitu. Lanjut. Nah, ini coba kita lihat ya tampilan dari aplikasi ini Bapak Ibu. Kita coba on ya. Oke. Oke, ini dia tampilan awalnya, memang agak tampak sederhana ya, tapi sengaja saya desain ada animasi-animasi, dan kemudian di sini tersedia 3 tombol navigasi, yang ini adalah tombol navigasi yang berisi petunjuk ya sebelum mulai memasuki aplikasinya. Tunjuknya. Bagi penggunaan ada tombol-tombol dan sebagainya. Sehingga walaupun anak baru pertama menggunakannya itu ketika dia membuka pintunya insyaallah akan dengan mudah menggunakan MPI ini. Nah, di sini profil pengembang saya sendiri. Oke. Berikutnya kita coba masuk. Nah, ini materinya, judulnya ya. Kemudian ini kapan selamat datangnya, pembukanya. Nah, dalamnya sudah disediakan menu-menu belajarnya. Jadi nanti anak-anak akan bebas mengeksplor sendiri. Mereka akan memulai pembelajaran dari mana yang dia sukai begitu. Kalau anak-anak yang tipenya suka penasaran, mungkin mau memancing dirinya sendiri untuk mencoba kuis dulu boleh. Ya. Tetapi nanti dalam proses pembelajaran tetap kita arahkan anak-anak kita ini bagaimana berproses sesuai dengan gaya belajar dari mereka sendiri. Ini kita coba buka satu contoh kuisnya. Ini kebetulan saya kolaborasikan dengan Quizzes juga ya. Nanti mohon masukan nih Ibu moderator nih. Pleno. Nah, untuk di Quizzes ini nanti bisa kita manfaatkan untuk apa istilahnya anak-anak bisa bekerja secara berkelompok ya menyelesaikannya. Oke, agak sedikit gangguan internet Bapak Ibu di tempat saya. Oke, kita langsung ke ini. Kita bisa kembali dengan klik bintang ini langsung ke menu-menu atau kita kembali ke tampilan sebelumnya gitu ya. Misalnya dia mau tonton video, tinggal diklik video. Kemudian bisa dipilih materi mana yang kira-kira ingin dilihat videonya. Misalnya untuk video materi tinggal kita klik video. Ini akan terhubung dengan link YouTube Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya link YouTube ini sebenarnya
Boleh link YouTube yang kita buat sendiri, boleh juga link YouTube kalau misalnya kita menggunakan link YouTube orang, nah tentu kita akan lampirkan di bagian, apa namanya, daftar pustakanya lah begitu, supaya, tahu bahwa kita menggunakan, karya orang. Oke, itu sepintas Bapak Ibu tentang MPI saya. Setelah diaplikasikan dalam pembelajaran, saya melihat ada perubahan atau refleksi hasil dan dampak dari, pembelajaran ketika saya melakukan pembelajaran menggunakan MPI Belia ini. Bagi guru sendiri, guru merasa menjadi lebih mudah mengorganisir murid di kelas selama proses pembelajaran. Karena murid fokus pada satu laman saja dan tidak terdistraksi untuk membuka laman lain di luar materi pembelajaran. Jadi dalam MPI ini maksudnya Bapak Ibu, jadi ketika dia mau menonton video jadi tidak beralih ke YouTube gitu, tidak beralih ke YouTube-nya, langsung di aplikasi itu dia diputer. Demikian pula kalau misalnya dia mau buka kuis atau kuis yang lain, langsung di aplikasinya dia terbuka. Kemudian bagi murid, dampaknya bagi murid mereka merasa lebih senang, merasa lebih bahagia melaksanakan proses pembelajaran, bahkan merasa kesan mereka itu ini kayak kita bermain-main Pak Guru, tapi kita belajar gitu, artinya belajarnya tapi terasa bermain gitu. Nah, setelah dilakukan evaluasi akhir, ya hasilnya juga lumayan baik. Jadi begitu paparan singkat saya Bapak Ibu, nanti selebihnya mungkin bisa kita diskusi kalau ada waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Satria atas pemaparannya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini lagi azan Isya nih, baru azan Isya di Aceh dan lagi dalam perjalanan panca. Jadi mohon off cam dulu ya sebentar ya. Baiklah Bapak Ibu, yang ingin bertanya nanti nih boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat ataupun raise hand aja. Tapi pertanyaannya akan kita bacakan setelah keempat pemateri kita menyampaikan materinya ya. Terima kasih Pak Satria. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Vicky ya Bu ya. Bentar ya, aku cek dulu. Dari ya Ibu Vicky Silvia, SPD MPD. Itu adalah sahabat teknologi Provinsi Jambi. Halo Bu Vicky. Halo Ibu Panca, terima Ya, kasih Bu. Bu Panca. Untuk Alhamdulillah. insightful-nya. Siap ya? Ya, kepada Bu Vicky kami persilahkan. 15 menit ya Bu ya. Oh, iya. Siap Bu Panca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum saya mulai berpresentasi, karena saya dari Jambi, tadi Pak Satria dari NTB ya. Dari Jambi ini Melayu Pak. Kalau Melayu itu biasanya kami berpantun sebelum mulai. Ya, mentari tenggelam menjelang petang. Cakep. Ya, ulang. Mentari tenggelam menjelang petang. Cakep. Burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir. Nah, ini tadi dari Bapak Satria tadi udah menjelaskan tentang ini ya, tentang inovasi pembelajaran, tantangan dan rintangan apa saja yang terjadi saat melakukan inovasi dalam pembelajaran. Nah, kali ini sama seperti Bapak Satria, izin share screen dulu. Bentar ya, Pak. Muncul nggak ya?
Layar saya muncul nggak ya, Pak? Masih hitam, Bu. Ibu udah buka itu belum? Tapi udah kelihatan kalau ininya, gimmicknya. Muncul nggak layar Canva-nya? Oh, Canva nggak, Bu? Baru kelihatan layar Google Meet-nya aja. Oh, bentar. Saya di sini nggak muncul di Chrome tab-nya. Window-nya nggak muncul ya? Ntar ya, Bu. Udah coba share entire screen, Bu? Iya, udah. Sekarang coba bukakan. Oke, sudah kelihatan. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu. Ini praktik baik inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan platform teknologi. Ini seperti Bapak Ibu tahu bahwa sekarang kami berempat ini sahabat teknologi, berarti kami sudah sampai di titik level keempat dari kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TIK, di mana di tahap ini kami membagikan berbagi dan berkolaborasi untuk membagikan praktik baik inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan platform teknologi. Nah, berikut ini adalah data profil saya tahun 2022 dan 2023. Saya masuk dalam 5 besar calon duta teknologi, guru penggerak angkatan 9, Wardah Inspiring Teacher tahun 2023, pembina OSN Matematika tingkat nasional, dan pembina juara umum tahun 2022 untuk Yajar STEM, dan runner up-nya di tahun 2023. Nah, ini adalah data profil untuk sosmed saya. Nah, karena waktunya 15 menit tidak berpanjang-panjang ya, Bu. Jadi ini untuk pertama kali saya ingin menanyakan dulu karena sudah malam ya. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu malam ini. Saya akan kirim link ini di kolom chat. Bapak Ibu bisa isi. Jadi karena kita pembelajarannya berbasis digital, maka kita harus memanfaatkannya juga ya Bapak Ibu. Silakan dibuka Bapak Ibu, lalu diisi. Izin sedikit Pak Satria, ini teman-teman banyak yang ngechat saya minta izin bergabung, katanya enggak di-admit katanya Pak. Sudah saya buka untuk umum, Ibu. Jadi ketika dia masuk sudah langsung masuk. Iya, ini pada ngechat ngirim. Kendala untuk sementara jangan pakai akun belajar dulu, Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu aplikasi namanya Mentimeter. Ini bisa dipakai juga Bapak Ibu di kelas saat pembelajaran mulai membosankan, saat pembelajaran mulai jenuh. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk peserta didik ya. Jadi mereka bisa mengutarakan isi hati mereka. Nah, ada macam-macam banyak pilihan di Mentimeter ini salah satunya untuk mendapatkan survei. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah merespon, semangat luar biasa, baik dan bahagia, alhamdulillah sehat, senang bisa bergabung. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh
aplikasi digital yang bisa kita gunakan saat pembelajaran berbasis digital. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini, di inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan platform teknologi, di tugas pembatik level 2 saya menggunakan model pembelajaran based learning, problem based learning, di mana menggunakan materi fungsi kuadrat. Seperti Bapak Ibu tahu bahwa saya adalah guru matematika, di mana guru matematika itu sangat sulit sekali menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Karena kalau materi matematika itu susah untuk dikombin, kecuali misalnya menggunakan quizzes, ya bisa. Tapi kalau untuk pembelajaran seperti menggambar grafik, seperti trigonometri, nah itu susah untuk menemukan media pembelajarannya. Nah, di sini, di tugas pembatik level 2 saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi fungsi kuadrat. Saya memanfaatkan platform teknologi itu GeoGebra. GeoGebra ini adalah aplikasi khusus untuk pembelajaran geometri. Saya menggunakan Canva untuk materi dan menggunakan Quizzes untuk asesmen. Nah, sebelum saya masuk ke tugas pembatik level 3-nya, yaitu di level 3 saya membuat sebuah video pembelajaran ya Bapak Ibu untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah inovasi pembelajaran saya dengan platform teknologi di kelas. Layar YouTube saya muncul, Bu Panca? Muncul, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning itu agar pembelajarannya lebih terarah. Jadi ini adalah tahap-tahap saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan diintegrasikan dengan teknologi. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik, jadi saya tidak terlalu banyak berceramah di depan, saya hanya mendampingi peserta didik saya. Nah, ini untuk apersepsi, dimulai dari apersepsi saya sudah menggunakan teknologi. Ini saya menggunakan Canva untuk mempresentasikan materinya. Begitu juga dengan pemberian motivasi. Ini saya ambil dari Canva juga gambarnya. Nah, dengan menggunakan Canva for Education, jadi Canva ini sekarang sudah terintegrasi dengan akun belajar.id, sehingga untuk masuk ke Canva dengan akun belajar.id, kita bisa, kan di Canva itu ada yang premium, ada yang gratis. Nah, dengan akun belajar.id itu bisa melebihi yang premium, Bapak Ibu, karena sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Nah, di sini sampai tujuan pembelajaran saya menggunakan Canva. Nah, di tahap berikutnya saya pemberian acuan. Di pemberian acuan ini saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, agar pembelajaran tidak membosankan, saya melakukan ice breaking. Nah, di sini masuk pada tahap 1 dari problem based learning. Tahap satunya adalah orientasi terhadap masalah. Jadi saya menjelaskan masalah yang akan dikerjakan peserta didik dengan menggunakan aplikasi pembelajaran GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra ini bisa langsung di Google, dicari saja untuk Bapak Ibu guru yang eksakta itu www.geogebra.org. Nah, jadi kita bisa membuat aplikasi GeoGebra ini tidak harus mendownload aplikasinya, jadi bisa dimanfaatkan di Google langsung. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi,
saya memberikan LKPD kepada peserta didik, di mana LKPD ini saya buat juga menggunakan teknologi, jadi dari live worksheet ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat LKPD gratis dari live worksheet, jadi bisa dimanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk proses pembelajaran. Nah, selain menggunakan laptop juga bisa menggunakan HP. Jadi peserta didik bisa memanfaatkan gadget karena zaman sekarang peserta didik itu tidak bisa lepas dari HP. Jadi daripada mereka bermain game, bermain apa, jadi kita manfaatkanlah HP mereka itu untuk proses pembelajaran. Nah, kegiatan ketiga dari PBL ini yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi saya tidak menjelaskan atau ceramah di depan karena ini sudah pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik yang menggali sendiri informasinya dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra tadi, lalu mereka menjawab dan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD yang sudah saya berikan. Nah, langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dalam menyajikan hasil karya ini, peserta didik sendiri yang menjelaskan ke teman-temannya hasil dari proses diskusi yang mereka lakukan. Jadi, ini PBL ini memang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi yang sudah ada. Jadi kayak Canva, GeoGebra, Live Worksheet. Jadi di sini saya sudah menggunakan 3 aplikasi teknologi digital yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Sebenarnya lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi digital atau teknologi yang dapat dimanfaatkan. Nah, setelah proses kesimpulan, maka selanjutnya nanti saya akan mengadakan asesmen. Nah, asesmen yang saya lakukan ini menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, di akhir pembelajaran saya menggunakan aplikasi Quizzes untuk evaluasi. Nah, jadi dari proses awal, dari saya menggunakan Canva, GeoGebra, lalu saya menggunakan sebenarnya untuk LKPD bisa menggunakan LKPD digital dari Live Worksheet. Tapi yang saya lakukan tadi itu adalah saya di-print dalam bentuk kertas. Tapi bisa juga sebenarnya dalam bentuk digital LKPD-nya. Nah, jadi itulah teknologi-teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran digital di kelas yang saya gunakan selama ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi digital yang dapat digunakan untuk peserta didik. Nah, berikutnya seperti yang Pak Satria tadi, kalau Pak Satria tadi membuat MPI, maka di sini saya membuat adalah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini saya buat menggunakan aplikasi namanya Filmora. Aplikasi Filmora. Ini adalah materi trigonometri yang saya buat. Nah, video pembelajaran juga harus mencantumkan judul, sasaran pembelajarannya untuk siapa materi ini diberikan, lalu ada tujuan pembelajaran juga harus dimasukkan dalam video pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Nah, ini adalah persepsi untuk motivasi. Jadi, untuk membuat video pembelajaran ini juga harus ada tahap-tahapnya. Apa saja yang harus dimasukkan dalam video pembelajaran. Jadi tidak langsung ke materi. Nah, setelah itu barulah masuk ke dalam materi. Nah, ini kita percepat saja ya Bapak Ibu karena waktunya. Nah, ini materi yang saya buat. Nah,
ini gabungan pakai green screen. Nah, ini terpisah. Ini saya buat menggunakan PowerPoint, lalu saya tempel saja di sini, lalu digabungkan di aplikasi Filmora. Atau Bapak Ibu kalau sudah terbiasa dengan CapCut, ini juga bisa diedit menggunakan CapCut. Nah, di akhir video, saya membuat contoh soal, lalu dijelaskan di sini penyelesaiannya. Nah, jadi dijelaskan secara langsung di sini. Oke. Nah, mungkin begitu saja yang dapat saya bagikan proses inovasi pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya, dan untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan mungkin di lain waktu kita bisa berbagi bagaimana penggunaan Live Worksheet, bagaimana penggunaan GeoGebra, bagaimana penggunaan Canva, bagaimana penggunaan Quizzes, bagaimana penggunaan Filmora. Nah, itu berarti tadi ada berapa? Ada 5 aplikasi yang sudah saya gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, begitu dulu penjelasan dari saya kembalikan ke Ibu Panca. Terima kasih. Masya Allah, keren banget Bu. 5 teknologi ya Bu ya, digunakan dalam sekali pembelajaran. Keren Bu Vicky. Untuk Bapak Ibu yang tadi pengen lebih lanjut lihat videonya Bu Vicky, bisa langsung subscribe ya Bu ya. Di YouTube ada Vicky Sylvia. Terus bisa Bapak Ibu. Ya, Bu Panca, subscribe, like, dan komen. Keren. Bapak Ibu pasti juga banyak pertanyaan nih untuk Bu Vicky. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau nanti bisa raise hand, bisa bertanya langsung ya. Untuk itu sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, selanjutnya mari kita saksikan penyampaian materi dari Bapak David Hendrawan ST, Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Halo Pak David. Halo Bu Panca. Oke, siap Pak, semangat. Apakah kepada Pak David masih dipersilakan. waktu Bu ya? Oke, terima kasih Bu Panca. Sebelumnya nggak mau kalah nih sama Bu Vicky. Kalau Bu Vicky tadi berpantun, saya juga punya pantun. Memetik apel merah ranum, tengah benar merah buahnya. Saya ucapkan Stop dulu, assalamualaikum. Pak. Gimana Bu? Cakep gitu Pak, pelan-pelan pantunnya. Kita ulang Bu ya. Memetik apel merah ranum, Cakep. benar merah buahnya. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya izin share screen Bu. Sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ya? Ini sudah muncul Pak David. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenal saya Dek. Saya di SMK Negeri Bapak Ibu. Dan karena saya juruan di sini praktek saya ambil dari jumlah lahat nih, maksudnya orang lahat Bapak, walaupun aslinya Bu, tapi lokal jumlah lahat Bu, akronim jak berkolaborasi pemerintahan multi meningkat belajar siswa
di sini untuk praktek media interaktif. Kita mau dari dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, karena Bapak Maaf Ki Pak Hajar Kevin, Dewantara emang di ya layar Bapak panca aja atau di layar Bapak Ibu juga yang layar Pak David masih tampilan profil aja? belum Di berubah layar ya. Bu Vicky gimana Bu? Sudah saya Di layar saya Ki Hajar Dewantara. Oh, berarti emang jaringan panca. Lanjut Pak. Aceh ujung jauh Bu Panca. Iya Bu ya, jaringan kali ini ya. lanjut ya. Kita lanjut Bu ya. Ada quote dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari quote Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid ini dihubungkan Terlempar keluar sepertinya Bu Panca, Pak Davidnya. Oh, berarti jaringan di Sumatera Selatan mungkin lagi bermasalah juga kali ya. Lagi mungkin di Palembang. Atau mau Bu Rizka dulu? Sambil menunggu Pak David Boleh, Ibu. Boleh. Oke, silahkan pada Bu Rizka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam hebat ya. Izin untuk share screen ya. Silahkan Bu. Ini kok tidak bisa bergabung ya? Apa sudah terlihat belum? Google Sites saya. Itu masih udah masuk slide-nya belum ya? Itu Belum Bu, masih WA tampilan Bu, normal. Rizka. Insya Allah. WhatsApp itu Sebentar. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah Bu, aman. Nah, bentar ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan praktik baik yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, tentunya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila menggunakan platform multimedia pembelajaran interaktif yang saya namakan Sigelis. Sigelis ini karena saya berasal dari Jawa Barat ya Bapak Ibu, jadi artinya itu si cantik kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, ini menggunakan bahasa Sunda ya, Sigelis itu artinya si cantik. Tapi untuk Sigelis ini sendiri ada akronimnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Sigelis sahabat, S-nya sahabat, inspiratif, generasi unggul, sadar konstitusi ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya, kenapa saya harus berbagi praktik baik kali ini? Yang pertama saya menggunakan metode STAR ya. S-nya itu situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, R-nya adalah refleksi ya. Ini biasa yang banyak digunakan ketika melaksanakan praktik baik gitu ya. S-nya apa? Situasi. Situasi ini adalah gambaran umum atau kondisi yang melatar belakangi saya dilakukannya praktik baik ini. Jadi apa sih yang memacu saya untuk melakukan praktik baik? Yang pertama adalah adanya keberagaman dari peserta didik ya. Keberagaman ini diawali karena sekolah yang atau satuan pendidikan yang saya tempati itu merupakan
berada di pusat kota ya, di kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan bisa dikatakan terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu letaknya di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, apa dampaknya keberadaan SMP 4 yang menjadi di pusat kota sehingga warga atau penduduknya itu adalah kebanyakan berasal dari berbagai daerah gitu ya. Nah itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana kondisi masyarakatnya itu sendiri. Ada dari berbagai latar belakang yang berbeda, kemudian apa namanya, agama yang berbeda, sosial, budaya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal tersebut juga terjadi di SMP Negeri 4 Cikarang Utara ya, siswa-siswinya karena memang orang tuanya berasal dari berbagai daerah, ya kemungkinan besar siswa-siswinya juga adalah siswa-siswi berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, bahkan bisa dikatakan di SMP 4 Cikarang Utara tempat saya bertugas ini merupakan banyak ya siswanya itu mewakili dari Indonesia bagian barat ada, Indonesia bagian timur ada, Indonesia bagian tengah juga ada. Jadi sangat beragam, mulai dari agamanya, ya, sosialnya, budayanya, ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan tersebut, perbedaan latar belakang tersebut tentunya dapat mempengaruhi gitu ya terhadap perkembangan sosial emosional dari peserta didik itu sendiri gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga berpengaruh terhadap kognitif peserta didik, gaya belajar peserta didik gitu kan, dan kesiapan dari peserta didik itu sendiri dalam proses belajar. Nah, fakta yang kedua nih, selain keberagamannya yang begitu besar untuk peserta didik di SMP Negeri 4 Cikarang Utara tempat saya bertugas ini, mereka itu memasuki usia Gen Z ya. Tadi udah disinggung juga oleh Pak Satria bahwasanya Gen Z itu ya memang tidak bisa terpisahkan dari teknologi ya. Mereka lahir di saat teknologi ini berkembang begitu pesat, begitupun juga dibesarkan ya, dininakbobokan dengan teknologi seperti itu. Nah, yang kedua, situasi atau kondisi yang berada di satuan pendidikan saya, kita berangkat dari rapor pendidikan ya, yang namanya rapor pendidikan ini ada 6 indikator, di mana di satuan pendidikan saya 2 indikatornya itu berwarna kuning. Salah satunya adalah bagian di kualitas pembelajaran. Walaupun kuning itu bukan suatu hal yang kurang atau jelek ya, tapi memang masih kategori cukup, tapi itu menjadi PR bagi guru untuk bagaimana membuat sebuah pembelajaran atau menciptakan pembelajaran itu lebih berkualitas gitu, seperti itu. Jadi ada 2 hal yang menjadi pemacu saya untuk melaksanakan praktik baik ini. Selanjutnya adalah tantangan. Nah, tantangan apa yang saya hadapi dengan situasi tersebut? Tentunya yang pertama adalah karena keberagaman peserta didik yang begitu besar di SMP Negeri 4 Cikarang Utara ini, maka saya sebagai guru gitu ya, ditantang untuk membuat sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodir atau memenuhi kebutuhan belajar yang beragam gitu ya. Karena setelah dicek gitu ya, peserta didik itu memang punya gaya belajar yang berbeda, punya kesiapan yang berbeda, kemampuan kognitif yang berbeda dengan yang lainnya. Dan kita sebagai guru itu tidak boleh menyamaratakan gitu ya. Nah, tantangan yang kedua adalah Gen Z ini karena sebagai generasi yang sangat lekat dengan teknologi, maka kita pun sebagai guru juga diberikan ditantang untuk membuat sebuah pembelajaran yang berbasis digital atau berbasis teknologi gitu ya. Dan yang ketiga adalah tantangannya bagaimana supaya guru itu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nanti pada akhirnya rapor pendidikan itu akan menjadi lebih baik dari warna kuning menjadi warna hijau seperti itu. Nah, langkah apa yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama ada aksinya ya. Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita tahu di implementasi kurikulum Merdeka ini pembelajaran diferensiasi sangat digaungkan gitu ya untuk di mana pembelajaran itu
berpusat pada peserta didik dan guru itu harus mampu mengakomodir setiap perbedaan yang ada dalam peserta didik itu sendiri. Nah, caranya bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah memahami terlebih dahulu profil belajar dari setiap peserta didik ya secara individual. Nah, untuk memahaminya kita bisa melaksanakan tes di awal atau tes awal ya bisa berbasis kognitif maupun tes awal non kognitif. Kalau tes awal kognitif ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar dari peserta didik itu sendiri. Kalau misalkan non kognitif bisa dilihat dari minat belajar peserta didik, kemudian dari gaya belajarnya gitu ya. Dan itu kita bisa tahu dari salah satu website ya yang kita manfaatkan untuk mempermudah kita memetakan bagaimana perbedaan tersebut. Nah, salah satunya adalah website Aku Pintar. Bapak Ibu bisa coba searching nanti ya di Google, ketik aja Aku Pintar akan muncul beberapa pertanyaan yang bisa siswa atau peserta didik kita jawab dan nanti pada akhirnya akan terlihat hasilnya gitu. Apakah peserta didik itu gaya belajarnya visual ataukah kinestetik ataukah misalkan auditori seperti itu. Jadi kita itu kalau sudah mengetahui kemudian dikelompokkan sama kita nih, mana siswa yang visual, mana siswa yang auditori, atau misalkan dari kognitifnya, mana siswa yang sudah mampu belajar secara mandiri, mana yang perlu bimbingan, seperti itu. Jadi kita petakan dulu ya. Yang kedua adalah menentukan elemen apa yang akan didiferensiasikan. Nah, kita tahu kalau diferensiasi pembelajaran itu ada 3 macam ya. Diferensiasi konten, ada diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Bisa pilih salah satu, bisa pilih ketiga-tiganya gitu ya. Disesuaikan dengan materi ajar atau kondisi dari peserta didik Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menyiapkan berbagai pilihan karena kita nanti mau mengarah pada pembelajaran yang semua peserta didik itu bisa terakomodir, maka kita pun harus menyiapkan berbagai macam pilihan. Misalkan kontennya nih, mau diferensiasi konten, berarti kontennya nih apa, misalkan apakah berupa video, apakah berupa bacaan gitu ya. Kemudian apakah berupa drama, seperti itu. Nah, itu kita harus melaksanakan atau membuat sebuah pilihan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu bisa leluasa, oh ini yang saya senangnya video jadi saya pengennya nonton video seperti itu. Nah, itulah yang pertama adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yang saya lakukan di sini adalah mengembangkan MPI Sigelis. MPI ya, MPI itu merupakan sebuah program pembelajaran mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi kenal adanya game pembelajaran, ada yang mengenal video pembelajaran. Nah, kalau dalam MPI itu semuanya digabungkan ya, ada video, ada teks, ada animasi, ada suara dan digabungkan menjadi satu, itulah yang dinamakan sebagai MPI ya. Nah, untuk proses pembuatan MPI itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap praproduksi, tahap proses produksi, dan ketiga tahap pasca produksi. Nah, ini untuk tampilan yang MPI yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau misalkan masih ada waktu saya akan perlihatkan untuk isinya. Kemudian untuk memasuki tahap produksi ini yang pertama adalah Bapak Ibu harus menentukan terlebih dahulu nih MPI apa yang akan Bapak Ibu buat. Misalkan topiknya apa, materinya apa, tujuan pembelajarannya apa. Tapi di sini saya menyarankan untuk ambil 2 atau sampai 3 saja maksimal untuk tujuan pembelajarannya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga gitu ya. Dan yang kedua adalah menyusun garis besar atau dari jabaran dari materi itu sendiri gitu. Misalkan nih di sini saya sudah menentukan nih menu belajarnya akan ada apa saja, apa ada materi, ada asesmen seperti itu. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu buat garis besarnya dulu. Yang kemudian menyiapkan naskahnya. Nah, bisa sebelum dibuat menjadi MPI saya biasa nulis dulu nih misalkan materinya tentang apa. Terus nanti ketika proses pembuatan itu jadi tinggal masukin gitu. Itu lebih mempermudah. Nah, yang kedua adalah proses produksi. Ya, proses produksi ini yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menentukan aplikasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya, kalau dalam hal ini MPI Sigelis ini saya menggunakan dengan aplikasi Articulate Storyland 3 ya.
Itu. Jadi yang kedua, siapkan aset-asetnya yang Bapak Ibu butuhkan, seperti mau menyisipkan video. Nah, berarti Bapak Ibu itu harus, mempersiapkan dulu videonya sehingga nanti ketika proses pembuatan MPI itu sudah bisa langsung dimasukkan. Jadi kayak misalkan gambar-gambarnya, audionya, tombol-tombolnya itu Bapak Ibu siapkan dulu asetnya. Nah, yang ketiga adalah mendesain tampilan atau tata letak dari, MPI tersebut, kemudian baru proses pembuatan MPI. Itu untuk proses produksi. Yang ketiga ada pasca produksi ya, sebelum, Bapak Ibu MPI-nya sudah selesai dibuat dan di-share ke peserta didik, tentu yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah mereview dulu nih MPI yang sudah Bapak Ibu buat, jangan sampai misalkan ada tombol yang tidak bisa di, klik atau misalkan ada soal atau games yang tidak bisa jalan, misalkan salah kunci jawabannya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu wajib terlebih dahulu untuk mereview kembali sebelum, MPI itu disebarluaskan. Kemudian kalau sudah dirasa, sudah final gitu ya, sudah tidak ada lagi yang dikoreksi, Bapak Ibu bisa mempublish MPI tersebut agar bisa diakses oleh peserta didik. Nah, ini untuk, sebagian dari testimoni ya dari peserta didik, salah satunya adalah dari Ananda Raya yang menyatakan bahwa baru pertama kali ini katanya ya menggunakan multimedia, dan hasilnya memang seru gitu ya untuk dilaksanakan di dalam kelas. Nah, itu saja mungkin dari saya. Apa masih ada waktu, Bu Panca? Kalau masih ada waktu saya mau memperlihatkan MPI Sigelis yang sudah saya buat. Masih ada 2 menit lagi, Bu. Oke. Ini sekilas saja ya Bapak Ibu. Oh, sebentar salah, tadi saya lewat ini, di sini aja, ulangi lagi ya. Kita dari awal aja. Welcome to Sigelis ya, Civic Space karena kita pelajarannya pendidikan Pancasila. Nih ada tombol next. Nah, apa itu Sigelis? Sahabat inspiratif generasi unggul sadar konstitusi. Diperuntukkan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila fase D kelas 8. Nah, ini untuk ada petunjuk pengisiannya biar, peserta didik kita tidak bingung ya. Nah, kemudian ini ada tombol untuk, mengisi nama ya, misalkan saya Rahma, asal sekolah misalkan Jakarta. Nah, ini baru ada bisa diklik ya. Ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu bisa kita pertama tentu menentuk CP-nya dulu, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, materinya di sini ada saya buat berdalam beberapa konten ya. Ada konten video pembelajaran, ada lagu, ada bahan bacaan. Jadi misalkan di sinilah letak diferensiasinya di mana peserta didik itu silakan untuk memilih sesuai dengan gaya belajarnya. Apakah mungkin kalau dia visual, dia bisa memahaminya itu dengan menonton video, seperti itu. Nah ini, contoh video. Bu Rizka, waktunya udah selesai. Oke. Nah itu Ibu ya, ada asesmen juga sama di sini. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan, dari Bapak Ibu semua. Nah karena tadi ada pantun ya, saya juga mau ada pantun ya Bapak Bu Panca. Boleh, Bu, boleh. Saya Mangga. dulu dengan pantun ya. Apa ini? Ush.
Jangan lupa bilang cakep ya Bapak Ibu. Siap. Jalan-jalan ke Pasar 5, Cakep. pulangnya membeli alpukat. Cakep. Cakep. Inovasi jadi kunci utama Cakep. hadapi zaman yang berubah cepat. Cakep. Pergi ke kebun metik pepaya, tidak lupa membawa tas. Jangan ragu untuk berkarya, asah kreativitas tanpa batas. Luar Demikian biasa. Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Rizka atos ngabagikeun ilmuna kanggo Masya. sadayana. Asik. Masih Ih, ingat aja ya. Bu Pancet, bahasa Sunda. Biasa salit-salit, Bu. Baiklah. Terima Panca kasih. dari Aceh sampai Papua ya Panca. Enggak, cuma beberapa doang yang tahu, Bu. Oke, selanjutnya Pak David, apakah sudah bergabung kembali? Oh iya, silahkan Pak David. Saya agak percepat aja Bu ya, takut hilang jaringan lagi. Oke, saya lanjut Bu ya, izin share screen. Masih ada Bu ya? Sudah tampil, Pak. Oke, kita lanjut tadi Bu ya, masih sampai di quote Ki Hajar Dewantara bahwa kita dalam melakukan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman mungkin ketika kita belajar zaman dulu, kebetulan saya Gen Z Bapak Ibu, jadi ketika saya belajar itu masih mengikuti KTSP, ada K13, ada UN2, jadi masih KTSP dan di mana pembelajaran itu masih sebagian besar berpusat pada guru. Sedangkan sekarang kita di kurikulum Merdeka itu berpusat kepada apalagi kalau zamannya sekarang mungkin beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya belajar mungkin bermainnya itu masih luar ruangan, masih main gopak sodor, main dulu. Kalau sekarang siswa kita sekarang mungkin bermainnya menggunakan teknologi, khususnya menggunakan HP, masih banyak bermain HP di rumah. Jadi zamannya harus kita sesuaikan dengan pembelajaran kita. Oke, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, seberapa sering nih Bapak Ibu memanfaatkan teknologi? Mungkin bisa dibantu pencet emot-emotnya Bapak Ibu. Kalau misalnya sering silakan dipencet emot hati, kalau jarang bisa dipencet emot pernah, itu boleh dipencet emot kaget Bapak Ibu. Satria Rinjani, Bapak Satria nih, Bu Vicky, alhamdulillah berarti sering Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ini di sini tampilkan sengaja beberapa logo yang sering saya gunakan Bapak Ibu untuk aplikasi-aplikasi yang saya gunakan di kelas untuk membantu proses pembelajaran. Sebelumnya di sini ada logo kurikulum Merdeka Bapak Ibu, di mana dengan kemudahan kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan ya Bapak Ibu untuk menentukan pembelajaran kita bakal seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, dan berapa lama kita akan mencapai tujuan pembelajaran itu kita dibebaskan oleh kurikulum Merdeka. Jadi suatu keuntungan untuk kita untuk merancang pembelajaran seperti apa yang kita inginkan. Pun di sini di kurikulum Merdeka kita juga ditekankan salah satu transformasi pembelajarannya yaitu dengan adanya digitalisasi pembelajaran. Mungkin di sekolah kita digitalisasi pembelajarannya bisa menggunakan PBD, pembelajaran berbasis data, tapi di kelas pun kita harus bisa melakukan digitalisasi pembelajaran. Salah satunya dengan pemanfaatan beberapa aplikasi yang mungkin bisa saya tampilkan di sini. Logo-logonya yang pertama ini Canva, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dan familiar, di mana di Canva ini kita biasa gunakan untuk proses pembuatan bahan ajar. Kita bisa buat PPT, kita buat MPI pun di Canva juga sekarang sudah bisa, di mana dengan diintegrasikannya dengan Belajar ID kita bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur premium, yaitu fitur Canva for Education. Kemudian di sini ada logo kuisis Bapak Ibu, karena saya guru kejuruan dan kebetulan saya ini dapat ngajar itu sering dari pagi sampai sore, sekitar jam 5, jadi
perlu banyak improvisasi dalam pembelajaran. Salah satunya yang pernah saya gunakan atau sering saya gunakan itu dengan kuisis. Di kuisis ini kita bisa pakai untuk asesmen formatif atau asesmen sumatifnya Bapak Ibu, tapi seringnya saya gunakan untuk asesmen formatif. Kebetulan di sekolah saya juga sedikit riskan untuk membawa HP, jadi untuk pembelajaran dengan kuisis lebih banyak saya gunakan dengan Papermate. Mungkin Ibu Panca ini lebih expert karena trainernya Bapak Ibu. Jadi dengan Papermate ini kita tidak perlu menggunakan HP, jaringan internet. Kalau mau memanfaatkan atau memunculkan kolaborasi antar siswa, mungkin kita bisa bagi kelompok. Jadi nanti anak-anak silakan berdiskusi soal, nanti akan berdiskusi sudah didapatkan di APK yang bisa digunakan untuk video pembelajaran. Suaranya putus-putus ya Bapak Ibu ya? Iya, Mungkin jaringan Pak David lagi ya. jaringan kayaknya. Tapi apakah masih bergabung Pak David? Kita lihat masih ada sih. Pak David masih bisa mendengar suara kami? Wah, sudah terlempar lagi nih kayaknya. Oke Bapak Ibu, sambil nunggu Pak David, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya nih dari pemaparan pemateri kita dari yang pertama sampai yang ketiga. Nanti kita boleh lanjutkan lagi dengan Pak David. Boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk link daftar hadir nanti ya benar akan dibagikan akhir ini Bapak Ibu ya, sekaligus sama sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu jangan kelewatan untuk mengisi daftar hadirnya. Oke, ini udah ada dari Bu Afriani Fitriana nih. Tertarik sekali Bu Vicky. Tadi di video pembelajarannya ada part langsung menulis itu gimana Bu? Pakai aplikasi tambahan ya? Jika ada, aplikasi apa nih Bu? Silahkan Bu Vicky. Oh, Pak Davidnya udah bergabung? Wah, udah bergabung lagi ya. Gimana Pak David, aman? Saya langsung untuk MPI-nya saja ya Bu kayaknya. Mungkin jaringan kali Pak ya. Boleh langsung ke MPI-nya. Ibu. Sambil coba Panca cek lagi di kolom chat udah ada yang bertanya lagi belum? Tadi udah ada untuk Bu Vicky. Selanjutnya belum ada nih. Oke, Bapak Ibu boleh nih bertanya ke Pak Satria, ke Bu Rizka, ke Bu Vicky atau ke Pak David nanti. Lagi share screen. Masih belum terlihat, Pak. Oke, Bu Vicky boleh dilanjutkan nih untuk pertanyaan dari Bu Afriana ya tadi ya. Afriani, Bu Afriani Fitriana. Silakan Bu. Ya, itu yang di ujung tadi yang saya menulis tapi di layar transparan ya. Yang di video itu yang terakhir. Kayak Ibu nulisnya pakai tangan kiri ya tadi ya, sekilas ya. Ya, nah, itu sebenarnya tidak ada aplikasi apapun. Jadi di situ tidak ada aplikasi apapun yang terpakai. Yang terpakai saya menggunakan hanya aplikasi kamera dari HP.
Itu pun kameranya kamera HP. Itu saya tulis, ini triknya ya Bu, belum saya buka kemana-mana, sudah banyak yang bertanya, agak aneh katanya. Itu saya menulis di kaca transparan. Jadi tidak ada pakai aplikasi apapun. Kenapa jadi tangan kiri? Karena dia mirror kan jadinya. Iya. Kalau nggak mirror, angka-angkanya terbalik semua. Tidak ada aplikasi di situ. Bagaimana Bu Apriani, sudah dapat triknya nih dari Bu Vicky? Ya. Boleh dicoba Ibu di rumah. Silakan Pak Devi. Apakah sudah bergabung lagi? Sudah bergabung Pak Davidnya. Oke, terima kasih Bu Vicky. Ini Bu Apriani. Saja Bapak Ibu. Gimana Pak, suaranya putus-putus? Kalau misalnya sekali ini keluar lagi, boleh dilanjut saja, Bapak. Oh ya, siap. Mungkin nanti akan dibagikan aja materinya ke teman-teman ya. Ya. Silakan Pak, boleh share screen lagi. Sudah, belum tampil kan? Kalau di Panca masih tampilan foto profil Bapak, belum nampak yang mau dibagikannya. Di Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah terlihat? Bu, masih tampilan foto Bapak, foto profil. Baik. Mungkin Pak David biar sinyalnya lumayan bagus, Pak David boleh off cam aja, ntar share screen biar nggak terlalu banyak mengambil jaringan kali ya. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Pak David nih, Bapak Ibu udah boleh nih mengisi daftar hadirnya yang sudah dibagikan Pak Satria di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi datanya dengan benar dan lebih penting akun emailnya ya, karena sertifikatnya langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi apakah Pak David masih ada, sepertinya tidak ada lagi nih. Bagaimana Pak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi nih untuk materi kita pada malam ini? Mungkin sepertinya Kata Pak David dilanjut saja Bu Panca. Oh ya, oke, siap. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung atau pengen tanya di chat lagi? Kalau tidak ada, kita boleh langsung closing statement aja kali ya Bapak Ibu ya, dari para narasumber kita nih. Setelah Panca cek di pesan juga kayaknya sudah ada. Oke, boleh langsung saja closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Pak Satria. Kepada Pak Satria dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Panca untuk kesempatan kedua. Jadi saya singkat, padat, dan jelas saja bahwa dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kita sebagai guru bisa dikatakan wajib dalam tanda kutip dapat beradaptasi dengan teknologi. Begitu saja Ibu, terima kasih. Siap, mantul Pak. Selanjutnya dari Ibu Vicky Sylvia, silahkan Bu. Closing statement dari saya singkat saja, Bapak Ibu jangan berhenti belajar. Saya pernah membaca quotes sebagai guru, jika berhenti belajar maka berhentilah mengajar.
Sudah cukup, Bu? Cukup Bu Panca. Oke, siap. Keren-keren Bu Vicky. Selanjutnya Pak David, apakah bergabung lagi? Atau ada nggak ya? Oh, nggak ada nih, ada Panca cek. Langsung saja ke Bu Rizka. Oh, ada. Oh ya, silakan Pak David. Sepanjang hayat ya. Tadi Panca dengarnya sepanjang hayat doang. Mungkin belajar sepanjang hayat. Oke, siap. Kepada Bu Rizka. Kalau dari saya mungkin kita tahu ya bahwasanya mimpi itu tidak akan pernah menghampiri bagi mereka yang cuma tidur gitu ya. Tapi datang menghampiri mereka yang mau bangun untuk memperjuangkannya. Asik, keren Bu. Intinya kita Bapak Ibu semua harus terus belajar dan jangan lupa untuk berbagi juga. Karena ilmu itu kalau kita berbagi malah makin bertambah ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga kita semua menjadi Bapak Ibu guru yang menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik itu kepada anak-anak kita maupun rekan-rekan dan terutama bermanfaat untuk orang sekitar kita. Baiklah Bapak Ibu, apakah kita ada mau sesi foto bersama dulu? Oke, boleh Bapak Ibu yang pakai laptop boleh ya di screenshot ke siapa? Bu Vicky atau Pak Satria? Panca lagi pakai handphone nih bergabung nih. Oke, Bapak Ibu yang masih off cam boleh nih kita on cam kan. Dan tunjukkan senyum terbaiknya nih pada malam ini. Bu Vicky siap untuk men-screenshot atau siap? Oke. Silahkan Bu Vicky aba-aba, boleh di on dulu mic-nya. Oke. Kasih senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu lagi mau pakai gaya apa? Teknologi atau apa? Bebas Bu, mungkin dari teman-teman sahabat teknologi ada gaya andalan boleh? Ini kita gitu ya? lintas provinsi Bapak Ibu dari Aceh, NTB, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi ya. Ya. Dalam teknologi apa Pak? Saya nggak bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, berarti sudah aman ya untuk dokumentasinya juga. Dan Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, saya Pancasila Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Hermana dan Ibu. Panca. Mohon maaf segala